selamat sore. Hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Pasar Persaingan Sempurna. Sebelum masuk kepada video presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama ada Stephen Setiadi CH. Berikutnya ada Sylvia Wijaya. Berikutnya ada Julianto. Dan saya sendiri Nicholas Nugraha Pangestu. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam video presentasinya dengan materi pertama yang judul apa itu pasar dan apa itu pasar persaingan sempurna. Satu, pasar. Pasar adalah tempat atau mekanisme bertemunya kepentingan konsumen di satu sisi dengan kepentingan produsen di sisi lain. Oleh karena itu, pasar ini mempunyai banyak fungsi bagi pelaku ekonomi, baik bagi konsumen, produsen, maupun pemerintah. Misalnya, pasar berfungsi sebagai sumber informasi bagi konsumen, produsen, bahkan juga pemerintah. Dengan demikian, pasar mempunyai peranan yang sangat strategis bagi pelaku bisnis atau produsen dan masyarakat secara keseluruhan. Tanpa adanya akses pasar, maka tidak mungkin suatu bisnis dapat bertahan hidup. Pasar adalah tempat para produsen bersaing merebut konsumen dalam rangka mencapai tujuan usahanya. Di samping itu, pasar mempunyai berbagai bentuk struktur yang mempunyai hukumnya sendiri, sehingga berpengaruh dan menentukan tinggi rendahnya harga yang akan terjadi. Dari sisi luas atau ruang lingkupnya, pasar dapat juga dikelompokkan menjadi pasar domestik, pasar ekspor, atau pasar luar negeri. Dengan demikian, maka pemahaman mengenai pasar ini sangat penting dalam menganalisis fenomena ekonomi, baik bagi pelaku maupun pembuat keputusan di bidang bisnis dan ekonomi publik. Dari uraian di atas terlihat bahwa para pelaku ekonomi, khususnya produsen, perlu mempunyai strategi bersaing yang handal untuk mencapai tujuan bisnisnya. Yang kedua, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana terdapat kekuatan dari permintaan dan penawaran yang dapat secara bebas bergerak, dan penjual maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Permintaan yang terbentuk mencerminkan keinginan konsumen, sementara penawaran mencerminkan keinginan produsen. Dalam pasar persaingan sempurna, pembeli maupun penjual sama sekali tidak dapat mempengaruhi harga pasar, karena baik penjual maupun pembeli sudah mengetahui dengan baik informasi dari produk tersebut dan struktur yang ada pada pasar persaingan sempurna. Contoh pasar persaingan sempurna antara lain pasar makanan pokok, yaitu beras yang berhubungan antara petani sebagai produsen dan pedagang sebagai pembeli. Dalam pasar beras, jumlah penawaran atau petani banyak, mereka masing-masing menjual beras dalam jumlah yang relatif kecil dengan bentuk yang sangat sederhana, sehingga masing-masing petani tidak dapat mempengaruhi harga di pasar yang sudah terbentuk. Apabila petani tersebut menjual di bawah harga pasar, maka ia akan rugi. Begitu juga sebaliknya. Bila ia menjual di atas harga pasar, maka ia akan ditinggalkan oleh pembeli. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai karakteristik atau ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak pembeli, namun mereka tidak mampu mempengaruhi harga. Maksudnya di sini adalah harga di pasar ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Berapapun jumlah barang yang dibeli oleh konsumen tidak akan berpengaruh terhadap harga. Di sini, pembeli dapat dikatakan sebagai pengikut harga. Yang kedua, dalam pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual. Maksudnya di sini, seperti halnya pembeli, penjual di pasar persaingan sempurna juga tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga. Biasanya, penjual merupakan perusahaan-perusahaan kecil. Penjual yang menjual barangnya di bawah harga pasar akan menderita kerugian. Sementara penjual yang menjualnya di atas harga pasar tidak akan menemukan konsumen yang mau membeli kepadanya. Dengan kata lain, penjual tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga, meskipun dia bisa menentukan berapa kuantitas yang akan dia jual. Yang ketiga, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Produk yang homogen adalah produk yang mampu memberi kepuasan atau utilitas kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Dalam pasar ini, semua produk terlihat identik.
Pembeli tidak dapat membedakan apakah suatu barang berasal dari produsen A, produsen B, ataupun produsen C. Oleh karena itu, promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh. Akibatnya, konsumen beranggapan bahwa barang-barang yang diperjualbelikan memiliki kualitas yang sama. Yang keempat, adanya kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar persaingan sempurna. Jika industri dan pasar ini mendapatkan keuntungan yang besar, maka perusahaan baru yang akan ikut masuk ke pasar. Begitu pula sebaliknya. Jika industri tersebut mengalami kerugian, maka beberapa perusahaan akan meninggalkan pasar. Tidak ada batasan dan hambatan bagi setiap perusahaan untuk masuk dan keluar dari pasar ini. Kemudian yang kelima, pengetahuan pembeli dan penjual sama. Artinya, setiap pihak, baik semua penjual maupun pembeli, mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar yang dengan mudah, termasuk harga pasar yang terjadi. Sehingga tidak ada penjual yang menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, tidak ada pembeli yang membeli dengan harga tinggi dari harga pasar, maupun tidak ada sumber daya yang digunakan untuk memproduksi usaha produksi yang kurang menguntungkan daripada yang lain. Pembeli mengetahui jenis barang dan harga yang dikenakan oleh perusahaan, demikian pula penjual mengetahui tingkat permintaan konsumen, harga, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan produk. Kemudian yang terakhir, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Maksudnya di sini apa? Tidak ada kekuatan luar yang bisa mempengaruhi keputusan yang diambil oleh penjual maupun pembeli, termasuk pemerintah. Laba maksimum dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu adalah penerimaan total. Nah, penerimaan total ini didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk. Nah, secara matematis, penerimaan total ini pun dapat dirumuskan sebagai TR sama dengan P dikali Q. Lalu yang kedua itu adalah penerimaan rata-rata, yang didefinisikan sebagai penerimaan total per unit yang diproduksi. Dan secara matematis dapat kita rumuskan sebagai berikut. AR sama dengan TR per Q sama dengan P. Yang ketiga itu adalah penerimaan marginal, yaitu didefinisikan sebagai tambahan penerimaan yang diperoleh sebagai hasil dari penjualan satu unit produk lagi. Dengan rumus MR sama dengan TRN dikurang TRN min 1. Lalu yang keempat itu adalah biaya marginal. Biaya marginal ini adalah tambahan biaya yang harus dikeluarkan sebagai akibat dari memproduksi satu unit tambahan dan dirumuskan sebagai MC sama dengan TCN dikurang TCN min 1. Lalu yang kelima itu adalah biaya total rata-rata yang didefinisikan sebagai biaya total yang harus dikeluarkan untuk setiap unit produksi, yaitu ATC sama dengan PC per Q. Untuk melihat bagaimana pengaruh masing-masing komponen dalam perhitungan titik pulang pokok dan penghitungan laba maksimum perusahaan, perhatikan contoh soal berikut ini. Berikut ini adalah peraga yang menunjukkan kuantitas produksi ikan per jam, biaya, harga, dan total penerimaan dari hasil penjualan ikan. Untuk penghitungan titik pulang pokok atau titik impas dari data pada tabel tersebut, kita dapat membuat kurva BEP seperti yang terlihat pada peraga. Nah, pada peraga tersebut terlihat bahwa BEP terjadi saat penerimaan total sama dengan biaya total, yaitu TR sama dengan TC, dan terjadi pada Q sama dengan 1,25 unit, dan TR sama dengan TC, yaitu Rp16,25. Perhitungan ini pun dapat kita lakukan menggunakan data yang ada pada tabel peraga tersebut. Pada saat Q sama dengan 0, terlihat bahwa TC sama dengan 10, berarti ini adalah biaya tetap. Nah, sementara itu pada saat Q sama dengan 1, TC berubah menjadi 15. Artinya, dalam TC ini, selain FC sama dengan 10, ada komponen variable cost sebesar Rp5. Nah, berdasarkan komponen tersebut pun, kita dapat membuat persamaan untuk BEP, yaitu TR sama dengan TC, yaitu P kali Q, sama dengan FC tambah VC, yaitu 13 kali Q sama dengan 10 tambah 5 kali Q. Kemudian kita mengalihkan masing-masing, yaitu 13Q sama dengan 10 tambah 5Q. Kita pindah ruaskan 5Q ke sebelah kiri menjadi minus, maka 13Q dikurang 5Q sama dengan 10. Maka hasilnya 8Q sama dengan 10 dan Q sama dengan 10 per 8, yaitu 1,25. Kemudian kita masukkan lagi TR sama dengan TC, yaitu 13Q, yaitu 13 dikali 1,25 yang menghasilkan 16,25.
Nah, untuk perhitungan laba maksimum yang diperoleh perusahaan, kita dapat memperhatikan peraga yang kita lihat seperti peraga berikut ini, yaitu laba pada persaingan sempurna. Nah, pada peraga tersebut, kurva P sama dengan AR sama dengan MR ini merupakan sebuah garis lurus atau linear. Nah, hal ini disebabkan karena harga yang konstan sehingga penerimaan tambahan dan penerimaan rata-rata dari penjualan satu unit pun konstan. Nah, kurva ATC pun turun dari kiri atas ke kanan bawah dan perlahan mulai naik kembali. Nah, perbedaan antara harga dengan ATC disebut laba per unit. Dan jika kita lihat sepanjang titik N sampai titik M ini merupakan sebuah garis lurus dan yang menunjukkan area di mana harga lebih tinggi atau sama dengan ATC. Berarti pada area ini tiap unit yang diproduksi masih memberikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, pada kuantitas produk sebesar yaitu Q sama dengan 4, laba per unit sama dengan P dikurang ATC, dan untuk Q sama dengan 4, maka sama dengan Rp13 dikurang Rp11. Rp13 dikurang Rp11 yaitu Rp2, dan pada Q sama dengan 4, tiap unit pun menghasilkan laba sebesar Rp2. Jadi total laba untuk Q sama dengan 4 adalah 4, yaitu jumlah Q itu sendiri, dikali Rp2, menghasilkan Rp8, dan kita dapat menggunakan segi 4 berarsir pada peraga kurva penerimaan marginal. Dan luasnya pun kita dapat hitung dengan mengalihkan kuantitas produksi sebagai panjang dan laba per unit sebagai lebar. Nah, sementara itu titik E yaitu Q sama dengan 4 juga menunjukkan kuantitas produksi yang memberikan keuntungan maksimum, yaitu pada saat P sama dengan MC. Dan jika MC kurang dari P, perusahaan masih bisa meningkatkan laba dengan menambah unit produksi. Namun pada saat MC melewati harga, perusahaan harus mengurangi produksi untuk menghindari kerugian. Nah, dapat kita lihat seperti yang tadi, yaitu laba pada persaingan sempurna, yaitu ini adalah total laba, yaitu daerah yang diarsir. Daerah digambarkan dengan menarik tegak lurus dari titik perpotongan penerimaan marginal dengan pengeluaran marginal hingga memotong garis biaya rata-rata. Kemudian dari titik potong itu ditarik garis hingga sumbu. Peran pasar persaingan sempurna bagi masyarakat. Harga pada pasar persaingan sempurna bersifat datum. Artinya, produsen tidak akan dapat mempengaruhi harga dengan cara menambah atau mengurangi produksi. Oleh karena itu, harga yang terbentuk di pasar merupakan suatu batas apakah produsen sudah bekerja efektif dan efisien dalam menekan biaya serta berproduksi secara optimal. Produsen yang berproduksi dengan biaya di atas harga pasar akan mengalami kerugian. Sebaliknya, produsen yang menerapkan teknologi maju, cara kerja baru, dan dapat menekan biaya seminimal mungkin, dapat memproduksi barang dengan harga pokok di bawah harga pasar. Dengan ini, dia akan mendapat keuntungan. Jadi, pasar persaingan sempurna mendidik masyarakat melakukan proses produksi secara efisien, sehingga produk yang sampai ke masyarakat adalah produk dengan mutu terbaik dan harga murah. Kelebihan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Kelebihan yang pertama, pembeli mengetahui harga pasar, sehingga sangat kecil terjadi kerugian atau kekecewaan. Yang kedua, terdapat persaingan murni, karena barang yang diperjualbelikan adalah homogen. 3. Mudah memilih atau menentukan barang yang akan diperjualbelikan. 4. Konsumen merasa sejahtera, karena bebas memasuki pasar. 5. Harga pada pasar persaingan sempurna bersifat datum. 6. Barang yang diproduksi dapat diperoleh dengan ongkos yang serendah-rendahnya. 7. Harga terbentuk berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran. Kelemahan. 1. Persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. 2. Tidak ada keunggulan suatu produk dibandingkan produk lain. 3. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. 4. Biaya produksi dalam persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Yang kelima, distribusi pendapatan tidak selalu merata. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami tentang pasar persaingan sempurna. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan terima kasih.